Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ikram Hayadin dari kelas 11 IPS 3 Mambuwa Kabupaten Bandung akan melakukan wawancara tentang pernikahan-pernikahan yang salah menurut pandangan Islam dan juga menurut perundang-undangan. Kali ini saya sedang bersama salah satu pengajar di Pondok Pesantren Istiqomatul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ikram Hayadin dari kelas 11 IPS 3 Mambuwa Kabupaten Bandung ingin bertanya tentang apa saja pernikahan yang salah menurut pandangan Islam dan juga menurut perundang-undangan. Saya kira gimana kalau ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kedatangan salah seorang pelajar dari MAN 2 Bandung yang bernama Ihsan Muhammadi yang bertanya tentang pernikahan-pernikahan apa saja yang dipandang salah ataupun haram menurut Islam dan perundang-undangan. Sebenarnya banyak pernikahan atau jenis pernikahan yang diharamkan dalam Islam, namun saya akan menyebutkannya atau memaparkannya dalam waktu singkat saja, hanya sebagian yang akan saya terangkan. Pernikahan itu adalah salah satu syariat dalam Islam dan termasuk ke dalam syariat yang terdahulu atau syara'il mutaqaddimah, syariat-syariat terdahulu, dan salah satu syariat yang tidak dinasakh oleh Allah hingga sampai saat kini dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nikah tidak dihapus syariatnya, tetapi nikah seperti apa yang dibolehkan dalam Islam itu tentunya sudah tahu dan sudah paham mungkin semuanya juga. Namun ada juga pernikahan-pernikahan yang dianggap salah bahkan haram menurut pandangan Islam. Di antaranya yang pertama ada yang disebut dengan nikah shigor. Apa itu nikah shigor? Nikah shigor itu adalah pernikahan yang di dalamnya ada dua akad sekaligus dan akad tersebut dijadikan mahar. Contoh, seseorang ingin melakukan pernikahan tetapi dengan syarat atau maharnya orang tersebut harus dinikahkan dengan salah seorang dari orang yang akan dinikahkan. Contoh, saya akan menikahkan putri saya kepada Anda dengan mahar putri Anda harus dinikahkan dengan saya. Maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah ataupun rusak dan salah menurut agama Islam karena terjadi dua akad dalam satu pernikahan dan tidak boleh akad tersebut dijadikan mahar karena akad dan juga mahar adalah dua hal yang berbeda karena keduanya merupakan salah satu dari rukun nikah. Yang kedua, pernikahan yang diharamkan oleh agama itu adalah nikah mut'ah. Kalau bahasa sekarangnya mungkin kawin kontrak. Jadi seseorang melakukan pernikahan dengan batas waktu tertentu dan dalam jangka waktu tertentu akan melakukan talak terhadap perempuan yang dinikahinya. Maka itu dilarang oleh agama. Itu namanya nikah mut'ah. Yang ketiga adalah pernikahan orang yang sedang ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umroh ataupun ihram keduanya, karena ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang ihram tidak boleh melakukan pernikahan kecuali orang tersebut menjadi seorang saksi pernikahan ataupun wali pernikahan ataupun menjadi saksi pernikahan rujuk. Itu diperbolehkan karena rujuk itu adalah meneruskan pernikahan bukan mengawali pernikahan. Yang selanjutnya adalah nikah dengan perempuan yang masih ada dalam iddah, baik itu iddah dari perceraian secara wajar ataupun perceraian yang tidak wajar seperti ditinggal mati oleh suami ataupun yang lainnya. Itu tidak boleh dilakukan pernikahan atas perempuan yang masih dalam iddahnya.
Yang selanjutnya ada pernikahan dengan non-muslim, baik itu perempuannya yang non-muslim ataupun laki-lakinya yang non-muslim, itu tidak boleh karena Allah sudah melarangnya, tercatat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, mungkin tidak akan saya paparkan semuanya. Yang terakhir adalah pernikahan yang diharamkan oleh Islam, itu adalah pernikahan dengan wanita non-muslim kecuali dia adalah wanita dari bangsa Israiliyah atau Kitabiah. Apa itu Israiliyah? Yaitu wanita yang berasal dari agama terdahulu tetapi masih murni memegang ajarannya, tidak tercampuri oleh agama yang sudah dinasakh oleh agama Islam. Contoh, seorang perempuan yang beragama Nasrani tetapi Nasrani murni memegang teguh terhadap kitabnya yang terdahulu yang belum dirubah oleh orang-orang non-muslim pada zaman sekarang, maka itu boleh dinikahi atau melakukan pernikahan. Itulah pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh agama. Sedangkan pernikahan yang tidak sah atau rusak ataupun salah menurut perundang-undangan, diantaranya pernikahan yang sedara, memiliki garis darah lurus ke atas ataupun lurus ke bawah, itu tidak boleh. Atau yang kedua juga pernikahan yang berhubungan darah ke samping, seperti saudara ataupun keponakan, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah pernikahan dengan hubungan semenda, itu hubungan yang terjadi karena adanya akad pernikahan, seperti dengan mertua kepada menantunya atau menantu kepada mertuanya, itu tidak boleh melakukan pernikahan. Yang keempat, berhubungan dengan saudara istri ataupun bibi, itu tidak boleh melakukan pernikahan. Dan yang terakhir adalah pernikahan yang tidak bolehkan oleh agamanya masing-masing, itu tidak boleh menurut perundang-undangan. Sedangkan itu menurut hukumnya, sedangkan pernikahan yang dianggap rusak ataupun salah menurut teknisnya, itu bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya tidak memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi rukun. Syarat pernikahan dan juga rukun pernikahan itu sudah tahu mungkin semuanya. Di antara rukun pernikahan adalah harus ada pengantin pria, pengantin wanita, harus ada wali, 2 saksi, dan juga ada akad pernikahan atau ijab qabul. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terlaksana atau tidak ada, maka pernikahan tersebut bisa dikatakan tidak sah ataupun salah secara teknis. Saya kira itu pemaparan tentang pernikahan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kesalahan berasal dari saya dan kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih kepada Kang, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Istiqomatul Huda, yang telah memaparkan tentang pernikahan yang salah menurut pandangan Islam dan juga menurut perundang-undangan. Saya kira segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum